إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة أي في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا للمتقين لرب العالمين ثم نصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memberikan wasiat agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kunci kebahagiaan seorang hamba. Takwa adalah semua solusi bagi semua permasalahan kita. Maka ketika kita mendapatkan masalah apapun itu, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi motto hidup kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dan pasti Allah akan memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak diduga-duga. Sahabat sekaligus ahli tafsir sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas mengatakan ay makhrajan yunjihi min kulli karabid dunya wal akhirah. Jalan keluar bagi segala kesulitan dunia dan jalan keluar bagi segala kesulitan di akhirat kelak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah ayat ini sebagai motto hidup kita, yang kita ingat, yang kita hafal, yang kita renungkan tatkala menjalani kehidupan ini. Pasti kita mendapat musibah, pasti kita mendapat masalah. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat dan mengerjakan seluruh perintah Allah, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan takwa juga adalah alat, dan takwa juga adalah ukuran satu-satunya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka tolak ukur mulia di sisi Allah bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan paras, namun dengan semakin bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di siang ini insyaallah kita akan merenungkan kembali sebuah surah yang sangat pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka surah ini adalah surah ke-103 dari total seluruh surah yang berjumlah 114. Dan surah ini adalah surah yang paling pendek, cuma 3 ayat. Namun jangan sampai surah ini terhenti cuma di hafalan, namun tidak faham maknanya, namun tidak tahu artinya, namun sehingga tidak bisa mengamalkan isi dari surah ini. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'tum. Seandainya manusia merenungkan surah ini, niscaya cukup untuk mereka, cukup untuk selamat dunia dan akhirat, karena surah ini berkaitan dengan kebahagiaan dan tidak rugi dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada di antara para ulama yang mencoba mencari hubungannya surah ini dengan surah sebelumnya,
yaitu surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Apa hubungannya? Maka di antara para ulama mengatakan kalau surah ini berkaitan dengan kerugian yang umum secara global. Namun surah At-Takatsur menyebutkan salah satu kerugian terbesar seorang hamba manakala dia At-Takatsur, yaitu berlomba-lomba mencari dunia sampai melalaikan perkara akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan sumpah, wal asri, demi asar. Maka ahli tafsir menyebutkan dua penafsiran dari makna al-asr ini. Yang pertama adalah al-asri adalah waktu asar, bagian dari waktu yaitu waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena memang waktu asar memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah adanya salat asar. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus agar kita menjaga salat asar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat-salat dan jagalah salat pertengahan, yaitu salat asar. Bahkan di antara para ulama ada juga yang mengatakan bahwa kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak selamanya kuat, bahwa kita tidak selamanya sehat, bahwa kita tidak selamanya berusia muda, pasti ada lemahnya, pasti ada sakitnya, pasti ada tuanya. Sebagaimana matahari di waktu asar, matahari bersinar, pagi muncul, kemudian sangat terang, kemudian semakin redup ketika waktu asar, bahkan hilang di waktu malam. Maka begitulah kondisi manusia, bahwa pasti dia ada lemahnya, pasti ada sakitnya, dan pasti kalau dia berumur panjang, maka dia semakin tua dan semakin lemah. Persis ketika posisi matahari di waktu asar, semakin lemah bahkan hilang. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tafsiran yang kedua dari al-asri adalah az-zaman. Maka Allah bersumpah dengan demi masa. Maka termasuk di dalamnya adalah waktu asar. Dan ini adalah pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama. Kalau kita perhatikan di surah-surah yang ada di juz 30, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu. Wadduha demi waktu duha, wal fajri demi waktu fajar, wasyamsi wa duhaha demi matahari dan waktu duhanya, wal laili demi waktu malam. Itu mengingatkan kepada kita semua bahwa waktu adalah umur kita. Waktu adalah umur kita, dan waktu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Namun perhatikan, waktu yang kita gunakan pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka termasuk bagian nikmat adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian waktu juga berpengaruh terhadap kondisi terakhir kita. Apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Dalam artian, untuk apa kita habiskan waktu kita? Untuk apa kita habiskan waktu kita? Maka itu berpengaruh besar untuk kondisi terakhir kita. Apakah husnul khatimah? Apakah su'ul khatimah? Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Dan waktu itu adalah sangat menentukan bagi seorang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang kedua, setelah Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa, wal asri innal insana lafi khusrin. Untuk apa Allah bersumpah dengan waktu? Untuk menekankan ini, bahwasanya sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Maka Allah menekankan dengan sumpahnya secara asal, kita pasti rugi. Kita pasti rugi. Kemudian dalam ayat ini dari sisi ilmu bahasa Arab kita perhatikan,
Wal asri innal insana lafi khusrin. Khusrin itu memakai tanwin, tidak memakai alif lam. Wal asri innal insana lafil khusr, namun lafi khusrin memakai tanwin. Al-Allamah Ibnu Asyur dalam tafsirnya menyebutkan, maka tanwin di sini menunjukkan dua fungsi. Yang pertama menunjukkan tanwi beraneka ragam. Maka maksudnya apa? Kerugian yang dialami manusia bermacam-macam. Ketika dia tidak memiliki 4 sifat yang akan kita sebutkan di ayat selanjutnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian yang beraneka ragam. Entah kerugian dunia, kerugian di alam kubur, wal iyadzu billah, kerugian di akhirat kelak dengan masuki neraka jahanam. Kemudian makna tanwin yang kedua adalah lita'zim, menunjukkan makna yang besar, yang dahsyat. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian yang besar. Bukan kerugian materi, bukan kerugian dunia, kematian, bukan konteksnya dunia, namun kerugian yang sangat dahsyat yang berkaitan dengan celakanya, bahagianya seseorang di akhirat kelak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan 4 hal agar kita bahagia, beruntung, tidak merugi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang tidak rugi, yang pertama apa? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan makna iman adalah beriman dengan perkara yang gaib. Kalau pian perhatikan rukun iman yang keenam, semuanya berkaitan dengan perkara yang gaib. Dan beriman dengan perkara yang gaib yang paling besar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alat panca indera kita, mata kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka wajib kita beriman kepada Allah dan juga perkara-perkara gaib yang lainnya. Kemudian termasuk cakupan iman adalah perbuatan syariat atau amal syariat, salat, zakat, puasa, maka iman wajib dibarengi dengan amal soleh. Makanya Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Maka beriman saja tidak cukup sehingga dia selamat dunia dan akhirat. Wajib orang yang beriman wa amilus solihat, dan beramal soleh. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal saleh memiliki kedudukan yang sangat penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus setelah beriman amal saleh. Padahal kalau kita perhatikan, amal saleh termasuk bagian dari iman. Sebenarnya cukup kita katakan iman karena termasuk di dalam cakupan iman adalah amal saleh. Namun Allah menyebutkan secara khusus wa amilus solihat, dan beramal soleh. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita hanya bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah namun tidak salat, namun tidak berbakti kepada orang tua, memutus tali silaturahmi. Wajib beramal soleh kalau tidak ingin merugi. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin beruntung dan tidak rugi, watawasau bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan saling menasihati dalam kebenaran adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saling menasihati dalam kebenaran itu termasuk cakupan amal soleh. Termasuk cakupan amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Karena kalian beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai yang selamat cuma diri kita sendiri, namun ajak-ajak orang lain, terlebih keluarga, beriman, beramal soleh, sekaligus beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Jangan sampai kita memfokuskan maslahat untuk diri kita sendiri, beribadah cuma sendiri, namun tidak memperhatikan ibadah keluarga kita. Maka jangan sampai sebagai kepala keluarga kita tidak perhatian terhadap agama keluarga kita. Anak kita subuh tidak dibangunkan salatnya,
Anak kita tidak ditegur tatkala dia membuka auratnya bagi perempuan. Maka perhatikan para kaum muslimin agar senantiasa memperhatikan agama diri sendiri, kemudian keluarga, sehingga kita benar-benar menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kemudian yang terakhir, watawasau bis sabr. Kalau kita ingin untung dan tidak merugi, maka juga dengan saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Karena tatkala kita beramal ma'ruf dan bernahi mungkar, tatkala kita beramal soleh, terkadang ada gangguan, dan pasti ada gangguannya. Pasti kita memerlukan yang namanya nasihat kesabaran. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, kalau kita perhatikan dari sisi ilmu bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tawasau, wazan tafa'al, itu menunjukkan makna musyarakah, saling. Maka ketika kita memberikan nasihat kepada orang, maka kita pun juga harus siap ketika diberikan nasihat. Maka memberikan nasihat itu adalah ibadah, dan menerima nasihat pun termasuk ibadah. Ketika kita menyuruh untuk sabar kepada orang lain, itu adalah ibadah. Namun ketika ada orang yang menyabari dan kita diam dan kita menerima kesabaran tersebut, itu juga termasuk bagian dari ibadah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 4 hal yang membuat kita beruntung dunia dan akhirat. Yang pertama adalah beriman, kemudian yang kedua adalah beramal soleh, kemudian yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebenaran, kemudian yang keempat adalah saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan 4 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar ada 3 macam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Maka yang pertama adalah sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib sabar ketika kita menjalankan salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu dengan salat dan sabarlah ketika mengerjakan salat. Maka ketika kita mengerjakan ibadah yang terkadang perlu perjuangan, ada kesusahan, ada kesulitan, maka wajib sabar sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, karena semua perbuatan maksiat disukai oleh nafsu kita. Melihat aurat perempuan, memakan harta yang haram, pacaran, berzina, terdapat kelezatan yang disukai oleh nafsu dan syahwat. Maka wajib ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat, wajib sabar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci, dan neraka itu diliputi hal-hal yang disukai oleh syahwat. Dalam artian ketika kita mampu bersabar menjalankan ibadah kita kepada Allah, mampu bersabar meninggalkan perbuatan maksiat, maka surga semakin dekat dengan kita. Namun ketika kita tidak sabar meninggalkan perbuatan maksiat, sama dengan neraka dekat dengan kita, wal iyadzu billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga surah yang pendek ini bisa benar-benar mengingatkan kita agar senantiasa beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kesabaran, dan saling menasihati dalam kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma aslih wulata umurina wa fiqhum lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la taj'al akbara musibatina fi dinina
ديننا ولا تجعل أكبر همنا في دنيانا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وعبدك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم أقيم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.